Fawaid punya rencana besar. Sejak 1 Juli 2025, dia merancang aksi pembunuhan. Targetnya Mirzah. Dia sudah menetapkan semuanya, pakaian juga alat yang nanti akan dipakai saat melakukan aksinya. 3 hari kemudian, pada 4 Juli, Fawaid mendatangi rumah Mirzah. Lokasi rumah itu strategis, tepat di pinggir jalan besar. Di sebelahnya ada minimarket. Lokasinya di Dusun Tempel, Desa Lego, Gempol, Pasuruan. Fawaid atau sebut saja Waid nongkrong di depan garasi rumah Mirzah sambil mengintai pengunjung minimarket yang bisa dijadikannya kambing hitam sebagai pelaku pembunuhan. Ketika melihat 4 pria di dekat minimarket yang menggunakan sebuah mobil hitam, Waid berpikir mereka cocok jadi kambing hitam. Lalu dengan HP, dia rekam video keempat orang itu bersama mobil. Pada 7 Juli, Waid kembali mendatangi rumah Mirzah untuk melaksanakan pembunuhan. Tapi batal sebab ada Iqbal, anak Mirzah, di rumah. 4 hari kemudian pada 11 Juli, Waid membeli pisau dapur di Pasar Porong, lantas menyimpannya di lemari pakaian. Dia juga mencari di situs Google data showroom mobil bekas di daerah Candi, Sidoarjo, sebab nanti rencananya usai membunuh Mirzah, dia akan menjual mobil Honda CR-V milik Mirzah. Demikianlah 3 hari kemudian pada Senin 14 Juli, Waid bersiap-siap. Pukul 7 pagi usai mandi dan mengurus anaknya, dia ambil pisau dan menyimpannya di balik jaket yang dikenakannya. Dia juga membawa tas selempang beserta surat lamaran kerja. "Saya pergi dulu, mau wawancara kerja di Sidoarjo," katanya berpamitan kepada kedua orang tuanya dan istrinya. Tapi wawancara kerja itu cuma akal-akalan Waid. Dia malah menuju toko milik kakaknya yang sudah tidak beroperasi. Beberapa hari sebelumnya di sana dia telah memarkir sepeda motornya tanpa setahu keluarganya. Setelah merasa mantap, Waid menumpang sepeda motor warga hingga tiba di rumah Mirzah. Saat itu sudah menjelang pukul 8:30 pagi. Waid masuk ke rumah dan menemukan Mirzah seorang diri di rumah sedang mencuci piring. Waid sudah sering datang jadi Mirzah tidak heran. Mereka kemudian duduk di ruang tamu sambil mengobrol, lalu bersama-sama ke garasi melihat barang-barang Waid yang dititipkan di sana. Begitu Mirzah lengah, Waid segera memitingnya dan melakukan aksi yang begitu mengerikan hingga Mirzah tewas. Rinciannya bisa kalian baca di kolom komentar. Dari dalam tas selempang, Waid mengambil selembar surat yang sudah disiapkannya dan menaruhnya di atas jasad Mirzah. Surat itu seolah-olah berasal dari seseorang misterius yang memendam dendam kepada Mirzah sekeluarga. Tujuannya untuk mengaburkan penyidikan polisi. Segera Fawaid menuju kamar mandi dan membersihkan badan yang penuh bekas darah, lalu mengganti bajunya dengan kaos yang ada di lemari kamar tidur. Kemudian dia mengacak-acak lemari mencari BPKB Honda CR-V milik Mirzah, namun tidak ada. Tapi di sana dia menemukan kunci cadangan CR-V, kunci gembok garasi, dan uang tunai sejumlah 280.000. Semua barang-barang itu dia masukkan ke dalam tas selempang. Selanjutnya dia masuk ke kamar lain, dan di dalam lemari akhirnya menemukan BPKB Honda CR-V, juga BPKB sepeda motor yang semuanya dimasukkannya ke dalam tas selempang. Waid kemudian meninggalkan jasad Mirzah begitu saja dan membawa pergi mobil Honda CR-V. Di tengah perjalanan, dia menghubungi sebuah showroom mobil bekas lewat HP dan mengaku bernama Hisham. "Saya mau menjual Honda CR-V warna putih, harga 80 juta. Menurut Waid, dia ingin menjual cepat mobilnya karena membutuhkan biaya pengobatan orang tuanya di Sidoarjo. Dan demikianlah Waid sepakat bertemu dengan pihak showroom di sebuah kafe di Sidoarjo. Sudah pukul 10:30 siang ketika Waid tiba di kafe. Di sana dia bertemu 3 orang dari pihak showroom. Pihak showroom melakukan negosiasi harga, mengecek fisik mobil serta dokumen kepemilikan. Ketika pihak showroom meminta KTP, Fawaid mendadak menolak dan buru-buru meninggalkan kafe. Tentu saja ketiga orang dari showroom heran sekaligus curiga, dan nantinya hal inilah yang akan jadi senjata makan tuan bagi Waid. Sementara itu, Waid yang gagal menjual CR-V menuju sebuah pujasera di Porong, Sidoarjo. Dia parkir mobilnya di parkiran pujasera sebelum memesan ojek online untuk pulang ke toko kakaknya. Pukul 12:15 siang, dia tiba di toko lalu mandi dan berganti pakaian.
Pakaian yang dikenakannya beserta pakaian lain yang penuh bercak darah dan pisau, dia masukkan ke dalam sebuah tas kain. Lalu dengan bersepeda motor, dia kembali ke rumah Mirzah di Dusun Tempel, Desa Lego, Gempol, Pasuruan. Sekitar rumah ramai oleh warga dan polisi, sebab Hoirul, kakak Mirzah, ternyata telah menemukan jasad Mirzah dan telah melaporkannya ke Polsek Gempol. Wahid kemudian kembali ke toko kakaknya dan memarkir sepeda motor di sana. Selanjutnya dia menumpang ojek online dengan membawa tas kain menuju parkiran CR-V di Pujasera di Porong, Sidoarjo. Wahid kemudian mengemudikan CR-V menuju beberapa lokasi dan membuang barang-barang yang ada di dalam tas kain di beberapa tempat berbeda. Sekitar pukul 3 sore usai membuang semuanya, dia kembali memarkir mobil di parkiran Pujasera lalu pulang ke rumah orang tuanya. Pukul 5 sore, Wahid kembali ke toko kakaknya dan menyimpan BPKB Honda CR-V dan tas selempangnya di dalam jok sepeda motor. Jika nanti dicurigai, dia berencana akan kabur menggunakan sepeda motor itu. Namun agar tidak dicurigai, Wahid memutuskan kembali mendatangi rumah Mirzah berbaur dengan keluarga lainnya. Kepada polisi dia sibuk memberikan informasi termasuk menunjukkan foto dan rekaman video 4 pria bermobil hitam di sekitar minimarket di samping rumah Mirzah. Saya curiga mereka pelakunya. Sementara itu hasil investigasi Polsek Gempol diduga Mirzah dibunuh orang yang memiliki dendam sebab ditemukan selembar surat di atas jasadnya yang berisi ungkapan balas dendam. Mungkin pelakunya adalah 4 pria bermobil hitam yang ditunjukkan Wahid lewat rekaman video. Selain itu, barang-barang berharga di TKP juga hilang, termasuk sebuah Honda CR-V berwarna putih. Nah, biasanya dalam kasus seperti ini, pelaku akan menjual mobil curian tersebut. Polisi pun melakukan pengecekan di jejaring sosial khususnya di grup jual beli mobil bekas. Dan ada sebuah postingan dari pemilik showroom mobil bekas yang mengunggah foto Honda CR-V warna putih disertai peringatan, waspada jika ada yang menawarkan mobil ini kepada Anda. Polisi pun menghubungi si pemilik showroom yang mengatakan seorang pria tadinya hendak menjual Honda CR-V warna putih kepadanya. Namun ketika dimintai KTP, pria itu langsung kabur. Tingkahnya sangat mencurigakan dan ciri-ciri pria itu mirip dengan Fawaid. Polisi pun langsung meringkus Fawaid yang tengah berlagak berduka di rumah Mirzah. Pria itu mengaku alasannya melenyapkan Mirzah karena sakit hati dinasihati untuk mencari pekerjaan. Ketika rekonstruksi kejadian digelar di TKP, kepada media, kuasa hukum keluarga korban mengatakan ada pelaku lain dalam pembunuhan tersebut. Tidak mungkin pelaku pembunuhan satu orang. Kami percaya ada pelaku lain yang terlibat. Saya punya bukti konkret. Ada 3 orang dan bukan saudara. Tapi kami belum bisa ngomong ke teman-teman media. Nanti kami ungkap. Kuasa hukum juga mengatakan motif pembunuhan masih rancu. Namun berdasarkan penyidikan polisi, Fawaid merupakan pelaku tunggal. Siapakah sebenarnya Fawaid? Siapa pula Mirzah? Dan apa motif Fawaid sesungguhnya? Dari fakta-fakta yang dibeberkan di persidangan, kalian bisa menarik sendiri kesimpulannya. Begini ceritanya. Fawaid adalah keponakan Hajah Mirzah, seorang janda lansia berusia 60-an. Selama ini hubungan mereka tampak baik-baik saja. Paling tidak demikianlah kata anggota keluarga lainnya. Tapi sebaliknya menurut pengakuan Fawaid, dia memendam rasa sakit hati pada sang bibi Hajah Mirzah. 2 bulan sebelum tragedi, pada Mei 2025, Wahid mengaku berkunjung ke rumah sang bibi. Dia curhat tentang istrinya, juga tentang masalah ekonomi yang dihadapinya. Menurut Wahid, saat itu sang bibi malah merendahkannya dan membanding-bandingkannya dengan Iqbal, anak sulung sang bibi yang sudah bekerja dan bergaji besar. Kamu sudah dewasa tapi tidak punya tanggung jawab. Kamu kudu kerja. Anak muda kalau ndak kerja direndahkan perempuan. Masa S1 ndak bisa cari kerja? Fawaid sakit hati sebab bibi Mirzah sudah sering merendahkannya, bahkan pernah mengusirnya dari rumah. Menurut pengakuan Wahid, pernah pula terjadi ketika dirinya meminjam uang kepada saudara lainnya untuk keperluan istri melahirkan, bibi Mirzah mencemooh dan mengatakan, "Kamu bikin malu orang tuamu." Padahal menurut Fawaid hal itu tidak merugikan sang bibi. Wahid juga mengaku sakit hati pada perlakuan sang bibi, padahal selama ini orang tuanya sudah berbuat baik dengan memberikan pembagian keuntungan minimarket sebesar 25% kepada sang bibi.
Minimarket itu memang dibangun di sebelah rumah sang bibi di atas tanah warisan. Menurut Wahid, sakit hati yang sudah menumpuk itulah yang kemudian membuatnya membunuh sang bibi dengan perencanaan yang cukup panjang. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Bangil, Pasuruan. Jaksa Penuntut Umum atau JPU mendakwa Fawaid melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan menuntutnya vonis penjara 19 tahun 6 bulan. Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan. Iqbal, anak Hajah Mirzah, mengatakan dirinya merupakan sulung dari 2 bersaudara. Mereka tinggal bersama sang ibu Mirzah. Saat kejadian, Iqbal sedang bekerja dan sang adik juga tidak berada di rumah. Iqbal mengaku mengenal Fawaid sejak kecil. Setahunya selama ini tidak ada masalah antara ibunya dan Fawaid. Ketika mengetahui ibunya tewas dibunuh, awalnya Iqbal curiga pelakunya adalah Fawaid dan Hoirul yang merupakan kakak ibunya. Sebelum kejadian, Iqbal heran dan bertanya-tanya melihat Fawaid nongkrong dan ngobrol dengan penjual pentol yang mangkal di depan rumah sang ibu. Kok tumben si Fawaid jam segini sudah di sini? Iqbal pernah mendapat informasi dari saudaranya berkaitan dengan tanah warisan yang kini ditempati sang ibu. Sertifikat tanah dan rumah sebenarnya atas nama Mustolik, ayah Fawaid. Alasannya dulu menggunakan nama Mustolik karena Mirzah takut jika tanah warisan itu atas namanya, maka akan dijual dan dihabiskan almarhum suaminya, yakni ayah kandung Iqbal. Hoirul Fahor, kakak kandung Mirzah, turut bersaksi di persidangan. Dia mengaku sebagai orang pertama yang menemukan jasad Mirzah di garasi rumah pada 14 Juli 2025 menjelang pukul 10:30. Menurut pengakuan Hoirul, beberapa waktu sebelum kejadian, dia pernah datang ke rumah orang tua Fawaid untuk meminjam uang. Dan saat itu Fawaid bercerita ada beberapa orang mencurigakan dengan menggunakan mobil mencari-cari Lutfi yang merupakan mantan suami Mirzah. Setahu Hoirul, selama ini tidak ada masalah antara Fawaid dan Mirzah. Sehubungan dengan minimarket di sebelah rumah Mirzah, menurut Hoirul, minimarket itu berdiri di atas tanah warisan ayah kandung Hoirul dan adik-adiknya yang lain termasuk Mirzah juga Mustolik yang merupakan ayah Fawaid. Tanah itu kemudian diwariskan sang ayah kepada anak sulung yakni Sohibul yang sejak lama sudah merantau ke Malaysia. Separuh tanah itu kemudian diwariskan kepada Mirzah. Namun saat pengurusan balik nama, mereka semua bingung nantinya sertifikat hak milik atas nama siapa. Akhirnya disepakati sertifikat tanah waris itu atas nama Mustolik yang merupakan ayah kandung Fawaid. Dalam perkembangan selanjutnya, tahun 2004 di atas tanah itu didirikan minimarket Alfamart dengan modal dari Mustolik, sedangkan manajemen toko dikelola Alfamart. Hasil keuntungan diterima Mustolik dan Mirzah dengan pembagian lebih besar untuk Mustolik. Menurut Hoirul, setahun lalu Mirzah pernah mengatakan bahwa Fawaid ingin menguasai seluruh manajemen minimarket termasuk seluruh hasil keuntungan. Di persidangan terungkap pula hal mengejutkan. Ternyata sebelum membunuh sang bibi Mirzah pada Senin 14 Juli 2025, Fawaid bangun pukul 4 pagi dan langsung main judi poker online. Sumber dana untuk main judol dia dapatkan dengan cara berutang pada Son Haji, teman orang tuanya, sejumlah 10 juta. Belum lagi utang-utang lainnya, sehingga total utangnya mencapai 30 juta. Dan dia berharap dengan menang judol, dia bisa membayar utang itu. Tapi kenyataannya 1 jam kemudian Wahid kalah telak. Dia bingung bagaimana membayar utang-utangnya. Tekad Fawaid semakin kuat untuk membunuh sang bibi Mirzah. Mirzah merupakan target termudah, sebab selain rumahnya sepi, sang bibi juga punya banyak harta. Fawaid akan mencuri mobilnya untuk dijual. Dan demikianlah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pukul 7 pagi usai mandi dan mengurus anaknya, Fawaid mendatangi rumah sang bibi dan membunuh wanita malang itu. Pihak keluarga korban berharap Fawaid divonis mati atas kekejamannya. Apakah keinginan mereka terkabul? Tidak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil menyatakan Fawaid bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sesuai dengan dakwaan JPU. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Fawaid mengakibatkan korban Hajah Mirzah meninggal dunia. Terdakwa merupakan keponakan korban yang seharusnya melindungi dan menjaga korban. Terdakwa sudah merencanakan perbuatannya 2 bulan sebelum kejadian. Perbuatan terdakwa kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sedangkan keadaan yang meringankan,
Terdakwa masih sangat muda, 27 tahun, dan masih mempunyai masa depan yang panjang. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga persidangan berjalan lancar. Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dan masih memiliki istri dan anak berusia 1 tahun. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum. Majelis Hakim pun menjatuhkan vonis 18 tahun penjara pada Fawaid. Jika Fawaid menjalani hukumannya secara penuh, maka kemungkinan pada 2043 di usia 45 tahun dia akan bebas. Jika mendapat remisi, ya begitulah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.